Dulu, aku hanya seorang TKI yang dianggap rendah oleh majikanku. Tapi siapa sangka, dari tanganku yang penuh luka, lahir keajaiban yang membuatnya bisa berjalan lagi dan membuatku kehilangan separuh jiwaku. Namaku Rian, seorang TKI dari Jawa Tengah. 3 tahun aku bekerja di Busan, menjadi asisten pribadi seorang wanita parubaya, Madam Sujin, janda kaya yang hidupnya seperti dunia lain dibanding diriku. Rumahnya besar, dindingnya kaca, lantainya marmer dingin yang setiap hari aku pel lantai demi lantai, hingga tubuhku hafal tiap retakannya. Aku hanya pekerja bayaran kecil. Dan dia, wanita yang dulu sempat kucurigai, tak punya hati. Nada bicaranya selalu tinggi. Matanya menatap rendah, seolah aku hanya debu di bawah sepatu mahalnya. Tapi takdir, kadang punya cara aneh untuk mempermainkan manusia. Semuanya berubah sejak kecelakaan itu. Madame Soho, Jin terbaring lumpuh setelah mobil mewahnya tergelincir di jalan pegunungan. Aku masih ingat darah yang menetes dari pelipisnya waktu aku menjemputnya di rumah sakit. Dokter berkata saraf tulang belakangnya rusak permanen. Dia tak akan pernah berjalan lagi. Begitu kata mereka. Dan sejak hari itu, dunia yang megah milik wanita itu seolah runtuh. Setiap pagi, aku bantu memandikannya, menyisir rambutnya yang panjang dan mulai beruban. Tapi yang paling sulit bukan itu, melainkan menghadapi tatapan matanya yang kosong, tanpa harapan. Suatu sore, saat sinar matahari menembus tirai kamarnya, aku memberanikan diri berkata, "Madam, biarkan aku membantumu berjalan lagi." Dia tertawa sinis, tawa yang tajam, seperti kaca retak. "Mana bisa kamu, Rian? Para dokter terbaik Seoul saja menyerah. Kalau kamu bisa membuatku berjalan lagi." Jia Tekjian sejenaki menatapku lurus. "Kau boleh menikahiku, dan semua hartaku akan jadi milikmu." Aku tak menjawab. Dalam hati aku tahu, kalimat itu hanya ejekan. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Aku teringat janji kecil yang dulu kubuat untuk diriku sendiri. Di desa, ketika aku meninggalkan ibu yang sakit demi bekerja di negeri orang. Kalau aku bisa menolong orang lain berjalan, mungkin itu akan jadi penebusan dosaku. Karena meninggalkan ibu, sejak malam itu, aku mulai belajar diam-diam tentang saraf, tentang pijat refleksi, tentang bagaimana tubuh manusia bisa menipu rasa sakit. Aku tahu orang-orang akan menganggapku bodoh, tapi aku tak peduli, karena bagi seseorang yang sudah kehilangan segalanya, keajaiban bukan sesuatu yang mustahil, asal kau mau percaya pada hal yang tak terlihat. Dan aku percaya pada Madam Sujin. Setiap malam, setelah semua pembantu pulang, aku diam-diam masuk ke kamar. Madam Sujin di tanganku hanya ada minyak pijat herbal dari kampung campuran jahe, sereh, dan daun sirih yang biasa dipakai ibuku dulu untuk menghangatkan sendi. Bau rempahnya memenuhi ruangan, kontras dengan aroma parfum mahal yang biasa menyelimuti kamar itu. Dia menatapku dari ranjangnya. "Datar, apa yang kau lakukan, Rian? Kau pikir ramuan kampungmu bisa memperbaiki sarafku yang mati?" Aku hanya tersenyum kecil. "Tidak tahu, Madam. Tapi aku ingin mencoba. Tidak ada ruginya, kan?" Dia mendengus, tapi tak lagi melarang. Mungkin karena sudah terlalu lelah untuk menolak. Aku mulai memijat perlahan kakinya yang dingin. Jemariku bergetar, takut menyakitinya. Tapi perlahan, aku rasakan aliran darahnya mulai hangat. Aku menutup mata, mengingat lagi gerakan yang diajarkan ibuku dulu. Menekan titik-titik di telapak kaki sambil berdoa dalam hati. Malam demi malam, aku terus melakukannya. Kadang hingga subuh. Sambil berbicara pelan, aku menceritakan kisah-kisah dari kampung, sawah yang hijau, aroma kopi dari warung kecil di dekat rumah, suara azan maghrib yang menggema di antara pepohonan bambu. Awalnya, dia hanya diam, tapi lama-lama aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapan lembut yang mulai menggantikan kesombongan. Suatu malam, saat aku memijat kakinya seperti biasa, aku terkejut mendengar suaranya lirih. "Rian, tadi siang
Aku merasa seperti ada yang bergetar di kakiku. Tanganku berhenti sejenak. Aku menatapnya, memastikan aku tak salah dengar. Benarkah, Madam? Dia mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca. Aku tidak yakin, tapi rasanya seperti sesuatu bergerak. Aku hampir tak bisa menahan air mata. Bukan karena yakin terapi ini berhasil, tapi karena untuk pertama kalinya dia punya harapan. Sejak saat itu, suasana di rumah berubah. Madam mulai tersenyum, bahkan kadang memanggil namaku dengan nada lembut. Ia tak lagi memperlakukanku seperti pembantu, tapi seperti seseorang yang berarti. Suatu sore, ketika aku membantunya duduk di kursi roda di taman belakang, dia memandangku lama. Ryan, kalau benar aku bisa berjalan lagi, apa kau sungguh ingin menikah denganku? Aku terdiam. Jantungku berdegup keras. Aku tak tahu apakah pertanyaan itu candaan atau serius. Tapi dari sorot matanya, aku tahu kali ini bukan ejekan. Dan di detik itu, aku sadar yang perlahan mulai pulih bukan hanya kakinya, tapi juga hatinya. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi. Madam Sujin semakin semangat menjalani terapinya. Ia bahkan meminta aku untuk menuntunnya berdiri. Meski hanya beberapa detik sebelum akhirnya tubuhnya kembali lemas. Tapi di balik setiap usaha itu, aku melihat cahaya. Kecil, tapi nyata. Suatu pagi, ketika aku masuk ke kamarnya, membawa sarapan, aku menemukan dia sedang memegang pena. Tangannya bergetar, namun di atas kertas putih, tertulis satu kalimat sederhana. Aku ingin hidup lagi. Aku hampir tak bisa menahan air mata saat membacanya. Di balik keangkuhannya dulu, ternyata tersimpan ketakutan yang dalam. Takut menjadi beban, takut dilupakan. Namun, keajaiban tak pernah datang tanpa ujian. Sore itu, ketika aku membantu Madam berlatih berdiri di taman, suara derit pagar depan membuatku menoleh. Seorang pria berjas hitam masuk tergesa. Wajahnya mirip Madam, hanya lebih muda dan dingin. Adik laki-lakinya, Mr. Han. Ryan, suaranya menggema tajam. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Aku tertegun. Saya hanya... Tutup mulutmu, katanya, memotong kasar. Aku sudah dengar semuanya. Kau menyentuh tubuhnya setiap malam, mengajarinya hal-hal konyol, lalu membuatnya percaya pada omong kosongmu. Madam mencoba bicara, tapi suaranya lemah. Han, jangan salahkan dia. Ryan hanya ingin membantuku, tapi Mr. Han tak mendengarkan. Ia berjalan cepat ke arahku, menarik kerah bajuku, hingga aku terpaksa menunduk di hadapannya. Kau pikir aku bodoh? Kau mendekati kakakku demi uang, demi warisan. Kata-kata itu menampar lebih keras dari pukulan. Aku hanya bisa menatap tanah, menahan perih di dada. Malam itu, aku diusir tanpa sempat berpamitan, tanpa membawa apapun kecuali baju di tubuh. Di gerbang besar rumah itu, aku berbalik sekali, melihat Madam di jendela kamarnya, menangis diam-diam. Aku tahu, dia mencoba berbicara dengan adiknya, tapi tak ada gunanya. Dunia orang kaya seperti mereka takkan percaya pada niat tulus dari orang sepertiku. Hari-hari setelah itu, aku hidup menumpang di gudang tua dekat pelabuhan. Tapi setiap malam, aku masih berdoa. Bukan untuk kembali, bukan untuk mendapatkan hartanya, tapi agar Tuhan mengizinkannya berjalan lagi. Namun, takdir rupanya belum selesai menulis kisah kami. 3 minggu kemudian, aku mendengar kabar yang membuatku tak bisa duduk tenang. Madam Sujin jatuh pingsan saat mencoba berdiri sendiri. Dan untuk alasan yang tak ku mengerti, aku merasa dia memanggil namaku. Malam itu hujan turun deras. Angin membawa dingin yang menggigit hingga ke tulang. Aku sedang berjongkok di depan tungku kecil, mencoba menghangatkan tubuh dengan api dari sisa kayu. Ketika ponsel tua di sakuku bergetar, nomor tak dikenal. Ryan, ini Nara. Aku perawat di rumah Madam. Suaranya panik, terputus-putus oleh tangisan. Madam jatuh. Dokter bilang dia kehilangan banyak tenaga.
Tapi sebelum pingsan, dia terus memanggil namamu. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku tak berpikir lagi. Tanpa payung, tanpa alas kaki yang layak, aku berlari menembus hujan, menuju rumah besar di atas bukit. Tempat yang dulu mengusirku tanpa penjelasan. Gerbang besi tertutup rapat. Tapi aku tak peduli. Aku panjat pagar, jatuh terguling ke tanah basah. Lalu bangkit lagi. Lampu-lampu rumah menyala, orang-orang berlarian panik di dalam. Saat aku masuk, tatapan terkejut menghujani dari segala arah. Terutama dari Mr. Han. Apa yang kau lakukan di sini lagi, Rian? Aku datang bukan untukmu. Jawabku pelan. Aku datang untuknya. Aku tak menunggu izin, langkahku cepat menuju kamar madam. Dan di sana, di ranjang putih itu, ia terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya hampir tak berwarna. Selang infus menempel di lengannya. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Dingin, tapi di sela jari-jarinya, aku rasakan sedikit tekanan. Halus, tapi nyata. Madam, aku di sini. Bisikku, kau sudah cukup kuat. Sekarang, ayo bangun. Air matanya mengalir perlahan. Ia mencoba berbicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Rian, aku mencoba berdiri, tapi tubuhku tak mau. Aku menggeleng, menahan sesak di dada. Tubuhmu mau? Kau hanya belum percaya. Perlahan, aku letakkan tanganku di kakinya, mengusap lembut titik yang dulu selalu kuurut setiap malam. Aku tutup mataku, membiarkan kehangatan mengalir dari telapak tanganku. Aku tak tahu apakah itu doa atau keputusasaan. Tapi di detik itu, aku berharap seluruh hidupku berpindah menjadi tenaga untuknya. Beberapa detik berlalu dalam hening. Lalu, aku mendengar sesuatu, suara retak kecil, seperti sendi yang lama tak bergerak. Madam membuka matanya, dan dengan tangis tertahan, ia berbisik, Rian, aku merasakannya lagi. Kakiku bergerak. Suara di ruangan seketika riuh. Para perawat menatap tak percaya. Mr. Han sampai mundur beberapa langkah, tapi aku hanya berlutut, memegangi tangannya erat. Lihat aku, madam. Jangan takut, berdirilah bersamaku. Dengan sisa tenaga, aku bantu. Ia duduk, lalu berdiri perlahan. Langkah kecil pertama, setelah berbulan-bulan terbaring, air matanya jatuh di pipiku, bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambut. Dan malam itu, di tengah guntur dan kilat, aku menyaksikan keajaiban. Wanita yang dulu meremehkanku, kini berdiri, gemetar, tapi hidup. Beberapa hari setelah malam hujan itu, kabar tentang keajaiban Madam Sujin menyebar cepat. Dokter, perawat, bahkan wartawan datang silih berganti. Semua ingin tahu bagaimana seorang wanita yang divonis lumpuh permanen bisa berdiri lagi tanpa operasi, tanpa perawatan mahal, hanya dengan doa dan sentuhan seorang TKI. Aku tidak mencari sorotan. Aku hanya duduk di pojok kamar, menatapnya dari jauh. Melihatnya bisa melangkah, meski tertatih. Sudah lebih dari cukup bagiku. Tapi bagi Sujin, itu bukan sekadar langkah pertama. Itu adalah kebangkitan. Suatu pagi, ia memanggilku ke taman belakang. Taman itu tempat kami dulu berlatih berdiri. Tempat aku pertama kali menyentuh kakinya dengan penuh harapan. Kini, ia berdiri di sana, mengenakan gaun putih sederhana, dengan senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rian, katanya pelan, dulu aku hidup tanpa arah. Semua harta ini hanya menutupi kesepianku. Tapi sejak kau datang, aku tahu arti hidup yang sesungguhnya. Aku menunduk. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Madam, ia menggeleng, mendekat. Berhentilah memanggilku madam. Panggil aku Sujin. Tatapannya hangat tapi tajam, seperti ingin menembus pertahanan terakhir dalam hatiku. Aku sudah bicara dengan Han. Aku jelaskan semuanya. Dan mulai hari ini, kau bukan lagi pekerjaku. Kau orang yang kucintai. Aku terpaku. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar dalam diam. Semua bayangan hinaan, tuduhan,
malam-malam diusir. Kini terasa seperti mimpi jauh. Tapi sebelum sempat kubalas, langkah berat terdengar di belakang kami. Mr. Han muncul. Wajahnya tegang. Kakak, kau tidak serius kan? Kau ingin menikah dengan pembantu? Sujin menatap adiknya, lalu perlahan berjalan ke arahku. Tanpa tongkat, tanpa bantuan. Langkahnya masih goyah, tapi tegas. Ia menggenggam tanganku di depan semua orang yang menatap tak percaya. Kau lihat sendiri, Han. Aku berdiri di sini karena dia. Bukan karena dokter, bukan karena uang, tapi karena cinta yang tak pernah kau mengerti. Suasana hening. Angin sore berembus lembut melewati rambutnya. Dalam diam itu, hanya detak jantung kami berdua yang terasa. Aku ingin menolak, merasa tak pantas, tapi dia menatapku dengan mata yang berani. Mata yang dulu penuh kesombongan, kini berisi ketulusan yang tak bisa kusebut dengan kata apapun. Rian, katanya, aku pernah menantangmu. Kalau kau bisa membuatku berjalan lagi, semua hartaku milikmu. Sekarang aku menepati janji itu, tapi bukan karena hutang, karena aku ingin kau berjalan bersamaku selamanya. Aku tak lagi bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku meraih tangannya, bukan sebagai majikan, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang akhirnya menemukan rumah dalam jiwa yang dulu tak mungkin ku sentuh. Dan di bawah langit sore, Busan, kami berdiri berdampingan, dua orang dari dunia berbeda, disatukan oleh keajaiban yang lahir dari cinta, bukan dari logika. Setelah berita pernikahan kami tersebar, dunia seolah berubah jadi panggung besar yang memandang dengan mata sinis. Media Korea menulis tajuk besar di mana-mana, janda kaya raya menikahi TKI asal Indonesia. Foto-foto kami tersebar, sebagian dengan nada kejam, menyebutku oportunis. Pria miskin yang pandai memanfaatkan kelemahan wanita tua kesepian. Aku tahu komentar itu menyakitkan, tapi aku belajar diam. Karena aku tahu, cinta kami tidak butuh pembuktian di hadapan dunia. Tapi bagi Sujin, semua itu menjadi luka yang ia tanggung dalam diam. Setiap kali keluar rumah, ada kamera, ada bisikan, orang-orang di kafe berbisik. Saat melihat kami bergandengan tangan, ada yang tersenyum sinis, ada yang terang-terang dan berkata, apa pria itu membeli cintanya dengan belas kasihan? Suatu malam, ketika aku pulang dari pasar, kulihat Sujin duduk di balkon, menatap kota dari kejauhan. Di wajahnya ada kelelahan yang sulit disembunyikan. Rian, suaranya pelan, nyaris pecah. Mungkin aku egois. Aku tak pernah memikirkan bagaimana kerasnya dunia menatapmu. Karena aku duduk di sampingnya. Aku tak peduli pandangan dunia. Sujin, aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Itu saja. Tapi malam itu, aku tahu ia tidak tenang. Ia menatap jauh ke arah langit, lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku membeku. Kalau suatu hari aku pergi, jangan berhenti berjalan. Karena kau telah membuatku berjalan, kini biarkan aku membuatmu terbang. Aku tak mengerti maksudnya waktu itu. Tapi beberapa minggu kemudian, penyakit lamanya kambuh, komplikasi dari saraf, dan tekanan darah. Tubuhnya mulai lemah lagi. Hanya kali ini, bukan karena lumpuh, tapi karena waktu yang tak lagi berpihak. Di ranjang rumah sakit, ia menggenggam tanganku erat. Rian, aku sudah siapkan semuanya. Rumah ini, yayasan untuk anak-anak migran, dan satu hal terakhir. Aku ingin kau pulang ke desamu. Aku menatapnya tak percaya. Aku tak mau meninggalkanmu. Dia tersenyum samar. Aku tak menyuruhmu meninggalkan cintamu. Rian, aku hanya ingin cintamu menumbuhkan kehidupan lain di tempat asalmu. Air mataku jatuh. Aku tahu, itu bukan perpisahan biasa. Hari itu, di antara bau antiseptik dan suara mesin medis, aku kehilangan sebagian dari jiwaku. Tapi, di sisi lain, aku tahu, ia telah mengajarkan arti cinta yang sebenarnya. Bukan tentang memiliki, tapi memberi tanpa batas. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke Indonesia. Dan di tepi sawah yang hijau,
Aku membangun sebuah klinik kecil atas nama seorang wanita yang mengajarkan keajaiban dengan satu kalimat sederhana. Biarkan aku membantumu berjalan lagi. Kini, kalimat itu kupakai untuk membantu orang lain berdiri. Bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati yang pernah jatuh. Sudah 2 tahun sejak aku kembali ke tanah air. Desaku kini tak lagi sunyi seperti dulu. Di samping rumah kecil, peninggalan almarhum ibuku, berdiri sebuah bangunan sederhana, bertuliskan Klinik Sujin. Rumah untuk yang ingin kembali berdiri. Setiap pagi, anak-anak desa datang untuk berobat. Orang-orang tua dengan tongkat berjalan perlahan menuju pintu. Aku menyambut mereka satu persatu dengan senyum yang dulu kupelajari dari seseorang yang mengubah hidupku. Di meja kayu yang sudah mulai usang, masih terletak foto Sujin dengan senyum lembutnya yang abadi. Aku tidak pernah benar-benar melupakannya. Kadang di tengah malam, saat angin berhembus lewat jendela bambu, aku mendengar suaranya. Lembut seperti bisikan dari masa lalu. Rian, kau sudah melangkah sejauh ini. Aku bangga padamu. Entah nyata atau hanya bayangan hati yang rindu. Tapi setiap kali aku mendengarnya, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Suatu sore, datang seorang wanita muda ke klinik. Wajahnya oriental, tapi bahasanya patah-patah. Campuran Indonesia dan Korea. Apa benar ini klinik Sujin? Tanyanya sopan. Benar, jawabku. Kau mengenalnya? Kau mengenalnya. Wanita itu mengangguk, menunduk dalam. Aku, keponakannya. Aku baru tahu tentang semua yang beliau lakukan di sini sebelum meninggal. Yayasan yang dibangun atas namamu itu menjadi inspirasi di Seoul. Banyak TKI yang dibantu. Aku tertegun. Jadi, keputusannya waktu itu bukan hanya meninggalkan harta untukku, tapi untuk semua orang yang bernasib sepertiku. Air mataku tak bisa kutahan. Wanita itu menyerahkan sebuah amplop putih kecil. Ini surat terakhir darinya. Ia menulisnya seminggu sebelum meninggal. Tangan gemetar. Aku membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan halusnya masih sama seperti dulu. Ryan, jika surat ini sampai padamu, berarti aku sudah menepati janji terakhirku. Melihatmu kembali ke tanah asalmu. Aku tahu dunia akan kejam pada cinta kita. Tapi aku percaya, cinta sejati tidak butuh saksi. Ia cukup hidup di antara langkah-langkah yang kita perjuangkan. Aku mungkin tak bisa berjalan bersamamu lagi. Tapi setiap kali kau membantu seseorang berdiri, disitulah aku akan ada bersamamu. Selalu. Aku menutup surat itu sambil menatap langit senja. Cahaya jingga memantul di sawah. Dan di antara desir angin, aku bisa merasakan sesuatu. Kehadirannya lembut tapi nyata. Aku tersenyum. Kau benar, Sujin. Cinta sejati tidak berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi lengka-lengka kecil menuju kebaikan. Dan sejak hari itu, setiap kali aku membantu seseorang berdiri lagi, aku tahu aku tidak pernah sendirian. Ada tangan yang dulu pernah lemah, tapi kini abadi dalam setiap sentuhan. Tangan yang mengajarkanku arti cinta paling murni, menghidupkan yang lain dengan kasih. Hujan kembali datang, seperti malam ketika aku pertama kali melihat Sujin berdiri di bawah petir. Hujan di desa selalu membawa kenangan, aroma tanah basah, suara daun pisang yang meneteskan air perlahan, dan udara dingin yang mengembalikan semua ingatan. Sore itu, aku baru saja menutup pintu klinik ketika suara mobil berhenti di depan. Mobil hitam berdebu oleh perjalanan jauh. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda. Wajahnya begitu mirip Sujin hingga aku tak bisa bernapas sejenak. Dia tersenyum lembut. Langkahnya ragu-ragu mendekat. Kau Rian bukan? Tanyanya pelan dengan logat Korea yang manis. Aku hanya mengangguk. Masih tertegun. Namaku Yunha, katanya. Aku anak dari kakak, Madam Sujin. Aku
terdiam. Tangan ini refleks menggenggam surat lama yang masih kusimpan di saku. Yunha menatap sekeliling klinik itu. Matanya berair. Dia sering bercerita tentangmu. Bahkan sebelum keadaannya semakin buruk. Katanya, suatu hari dia ingin aku melihat tempat ini. Tempat cinta terakhirnya hidup. Aku menunduk. Dadaku sesak. Dia bukan hanya menyembuhkan tubuhku, tapi seluruh hidupku, ujarku lirih. Dan kini tempat ini adalah caraku menjaga janjinya. Yunha tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya, kalung kecil berbandul bunga teratai. Ini milik Bibi. Dia memintaku menyimpannya sampai aku menemukan seseorang yang benar-benar arti berdiri kembali. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kalung itu masih sama seperti yang dulu selalu Sujin pakai. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Tirai bambu di teras bergoyang. Dan untuk sesaat, aku melihat bayangan. Samar, tapi nyata. Sosok Sujin berdiri di tepi sawah. Dengan gaun putih dan senyum yang begitu aku rindukan. Aku berkedip. Dan bayangan itu menghilang. Tapi anehnya, udara di sekitar terasa hangat. Seperti ada tangan yang menepuk bahuku lembut. Terima kasih. Bisik suara lembut di dalam hatiku. Air mataku menetes. Tapi bukan karena sedih. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti akhirnya aku mengerti. Cinta kami tidak pernah mati. Hanya berpindah menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahku. Yunha menatapku dalam diam. Kau tahu, katanya. Kau bukan hanya menyembuhkan Bibi, kau juga menyembuhkan keluarga kami. Sekarang, aku ingin melanjutkan yayasan itu di Korea. Tapi, aku tak ingin melakukannya sendirian. Aku menatapnya, dan dalam matanya, aku melihat pantulan yang dulu hanya kumiliki bersama Sujin. Harapan, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena kenangan, tapi karena masa depan, mungkin cinta. Tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya mencari tubuh baru untuk meneruskan keajaibannya. Hari-hari berlalu, dan hidupku kembali memiliki arah. Sejak kedatangan Yunha, suasana klinik berubah. Lebih hidup, lebih hangat. Ia bukan hanya mewarisi senyum Sujin, tapi juga jiwanya yang lembut dan penuh kasih. Setiap pasien yang datang, selalu ia sambut dengan tangan terbuka, sama seperti Sujin dulu menyambut setiap luka dalam diriku. Kami mulai bekerja bersama, membangun jembatan antara dua dunia, antara desa kecil di Indonesia dan yayasan di Seoul yang kini memakai nama Hope to Walk. Banyak tenaga kerja migran yang kami bantu. Banyak keluarga yang kembali tersenyum. Kadang, saat kami berdiri di depan papan kayu, bertuliskan nama klinik, aku memandangnya diam-diam. Dalam dirinya, aku seperti melihat bayangan seseorang yang dulu tak sempat kutemani sampai akhir. Namun, ada satu hal yang tak bisa kuabaikan. Rasa hangat yang tumbuh setiap kali Yunha tersenyum. Awalnya, aku takut. Takut dianggap mengkhianati kenangan Sujin. Tapi, semakin aku menolak, semakin aku sadar. Mungkin ini bukan pengganti, melainkan kelanjutan dari cinta yang sama. Suatu sore, Yunha datang ke ruanganku, membawa kotak kecil dari Seoul. Ini ditemukan di apartemen lama Bibi. Katanya lembut. Katanya, ini untukmu. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada buku kecil berisi catatan tangan Sujin. Tulisannya rapi, penuh tanggal, doa, dan kalimat pendek yang sederhana, namun menusuk. Di halaman terakhir, ada tulisan dengan tinta agak pudar. Ryan, jika suatu hari ada seseorang yang datang padamu dan membuatmu ingin melangkah lagi, jangan ragu. Itu aku datang dalam bentuk yang lain. Karena cinta sejati tidak mati. Ia hanya berganti wajah agar bisa menemanimu lebih lama. Tanganku bergetar. Air mataku jatuh ke halaman itu tanpa bisa kutahan. Aku menatap Yunha. Dan di matanya ada sinar yang sama. Tenang, hangat. Seperti mata Sujin dulu. Jung. Laura,
Terima kasih sudah datang. Mungkin ini takdir yang Bibi siapkan sejak lama. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Mungkin memang begitu, karena saat aku melihatmu pertama kali, entah kenapa, aku merasa seperti sudah mengenalmu sejak lama. Langit sore memerah di luar jendela. Angin menggerakkan tirai, membawa aroma bunga teratai dari halaman. Aku memejamkan mata, dan di dalam hati, aku mendengar suara Su Jin berbisik pelan. Suara yang dulu menyembuhkan segalanya. Lihat, Rian, sekarang kau tak hanya membuatku berjalan. Kau membuat dunia ikut melangkah. Aku menatap Yunha, dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa sendiri. Cinta Su Jin memang telah pergi, tapi jiwanya tetap hidup. Di setiap langkah yang kutapaki, di setiap hati yang kusembuhkan. Dan kini, di mata seorang wanita yang melanjutkan warisannya, cinta itu tidak mati. Ia hanya lahir kembali, dengan nama dan wajah yang berbeda, namun dengan roh yang sama. Cinta yang membuat dunia kembali berdiri. 10 tahun telah berlalu. Waktu telah menuaiku dengan uban di pelipis dan garis lembut di wajah. Tapi hatiku tetap sama, penuh rasa syukur setiap kali melihat orang-orang berjalan keluar dari pintu klinik dengan langkah baru. Kini, klinik kecil itu telah tumbuh menjadi rumah sakit besar yang berdiri di antara sawah dan perbukitan, berdinding putih dengan tulisan emas di depannya. The Su Jin Foundation, tempat cinta menghidupkan kembali. Hari itu, udara terasa berbeda, langit cerah setelah semalam hujan, dan matahari muncul dari balik kabut, menyinari halaman tempat ratusan orang berkumpul untuk peresmian. Yunha berdiri di sampingku, kini bukan hanya rekan kerja, tapi pendamping hidupku. Ia mengenakan kebaya putih, dan di dadanya tergantung kalung bunga teratai milik bibinya, yang kini menjadi simbol yayasan kami. Ketika musik pelan mulai dimainkan, aku melangkah ke podium. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena kenangan yang terlalu banyak berdesakan di dada. 10 tahun lalu, ucapku, suaraku bergetar. Seorang wanita mengajariku arti berjalan. Bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Namanya Su Jin. Semua yang hadir terdiam. Dia percaya bahwa keajaiban bisa tumbuh dari ketulusan. Dan hari ini, di tempat yang dulu hanya sawah dan doa, kami buktikan bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah dari satu jiwa ke jiwa lain. Suara tepuk tangan bergema, tapi di antara riuh itu, aku melihat sesuatu yang membuatku tak bisa bergerak. Di ujung kerumunan, di bawah pohon Kamboja, berdiri sosok wanita bergaun putih. Wajahnya lembut, matanya menatapku penuh kasih. Su Jin, dia tersenyum, seperti malam terakhir kami di sel, lalu menunduk pelan, seolah berkata, kau sudah menepati janjimu, Rian. Aku berkedip, dan sosok itu menghilang, hanya menyisakan kelopak bunga teratai yang jatuh perlahan ke tanah. Yunha menatapku, menggenggam tanganku erat. Ada apa? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya seseorang datang untuk berpamitan. Dia menatapku lama, lalu tersenyum juga. Kalau begitu, dia pasti bangga padamu. Angin berhembus lembut. Kelopak bunga teratai yang jatuh di tanah terbawa angin dan berputar naik, seolah menari di udara sebelum menghilang di cahaya matahari. Aku tahu, di balik semua itu, cinta Su Jin belum benar-benar pergi. Ia tetap hidup di setiap langkah orang yang kembali berdiri, di setiap senyum yang lahir dari kesembuhan, dan di antara suara burung sore itu, aku berbisik pelan. Bukan kepada dunia, tapi kepada jiwa yang dulu menuntunku. Terima kasih Su Jin, karena kau, dunia belajar untuk berdiri, dan aku belajar untuk mencintai tanpa batas. Sore itu, ketika matahari tenggelam di balik bukit, sinarnya membentuk siluet dua sosok yang berjalan berdampingan. Aku dan
Jun Aceh, Amenos M. Elewati. Bayangan panjang, rumah sakit yang kini menjadi warisan cinta abadi. Seorang wanita luar biasa. Dan mungkin di balik langit sana, Sujin tersenyum.